wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Masyarul muslimin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Tema malam ini yang diberikan kepada kami adalah dzurriyyatan thayyibah. Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 sumber kebahagiaan bagi seseorang. Jadi bagi seseorang yang menginginkan kebahagiaan ada 4 sumber. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihan, yaitu yang pertama memiliki pasangan yang soleh atau sholihah. Yang kedua, wa auladuhu abrara, memiliki anak yang berbakti atau dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga, wa khulatuhu sholihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang keempat adalah wa ayyakuna rizquhu fi biladi, dan rizkinya dari negerinya sendiri. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, dzurriyyatan itu maknanya adalah keturunan, anak, cucu, dan selanjutnya, atau generasi. Thayyibatan itu adalah baik, taat, bermanfaat, dan selanjutnya. Maka dzurriyyatan thayyibatan adalah keturunan yang soleh, yang beriman dan berbudi karimah serta berguna bagi sesama. Itu kesimpulan daripada pengertian dzurriyyatan thayyibah. Masyarul muslimin, kalimat ini populer sebagai bagian dari doa Nabi Zakaria ketika beliau minta keturunan atau dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria bertahun-tahun, bahkan hingga tua, selama 70 tahun beliau berdoa minta dikaruniai dzurriyyatan thayyibatan, namun belum terkabul. Beliau tidak putus asa, beliau terus berdoa. Baru dikarunia anak ketika beliau berusia 100 tahun, sedangkan istrinya berusia 90 tahun. Dan doa Nabi Zakaria ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 38 yang tadi dibacakan oleh imam kita. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah Zakaria berdoa pada Tuhannya. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa pada Tuhannya. Wahai Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar segala doa. Masyarul muslimin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang sangat berharga dari Zakaria, yang akhirnya beliau dikaruniai anak yang bernama Yahya. Pelajaran bagi kita yang mungkin bagi saudara-saudaraku yang
lama belum dikarunia anak, jangan putus asa. Seperti Zakaria, beliau tidak putus asa karena beliau yakin bahwa doa bisa merubah takdir dengan izin Allah. Ma'asyiral muslimin, semua kita, semua manusia tentunya menginginkan memiliki keturunan atau dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik, generasi yang baik. Sejahat-jahat orang tua, mereka pasti menginginkan anaknya itu lebih baik dari orang tuanya. Seburuk-buruk orang tua pasti menginginkan anaknya soleh atau solihah, menginginkan keturunan yang baik. Saya sering melihat ada ibu-ibu atau emak-emak itu yang pakaiannya tidak berjilbab, pakai you can see. Kamu bisa melihat, melihat kelek, melihat tangan dan sebagainya. Kemudian pakaiannya ketat, pakai celana, rambutnya disemir, kekuning-kuningan agak kesuka coklatan. Tetapi mereka rata-rata menuntun putrinya itu dipakai jilbab dengan rapi, bahkan diajak untuk menuju ke tempat-tempat pendidikan Al-Quran, dimasukkan ke tempat-tempat ngaji, dan itu baik. Sejahat-jahat orang tua, pasti mereka menginginkan anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat subuh, sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Namun tidak semudah itu memiliki atau mendapatkan dzurriatan thayyibatan. Semuanya memerlukan proses. Bagaimana Islam memberikan penjelasan atau pendidikan untuk mendapatkan anak-anak yang soleh yang kita inginkan. Islam mengajarkan harus dimulai dari orang tua. Harus dimulai dari orang tua, itu harus soleh dulu. Karena kesolehan orang tua itu berpengaruh kepada kesolehan anak-anak kita. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kesolehan orang tua berpengaruh kepada kesolehan anak-anak kita. Dan untuk menjadi orang tua yang soleh, prosesnya juga panjang, yaitu harus dimulai dengan ketika mencari jodoh. Rasulullah sudah memberikan ajaran kepada kita ketika kita mencari jodoh. Rasulullah sudah mengatakan fatfar bidzatiddin, utamakan agamanya. Kalau engkau ingin memiliki atau memilih jodoh, pilih jodoh yang baik agamanya. Mengapa Rasulullah menuntunkan seperti itu? Maka dengan jodoh yang baik, yang soleh, akan menjadikan pasangan suami istri atau orang tua yang soleh juga. Dan ini harus dimulai dari diri kita. Kalau kita ingin jodoh yang soleh, maka kita sendiri harus soleh terlebih dahulu. Karena kalau kita ini soleh, Allah akan menemukan jodoh yang soleh pula. Dan ini sudah rumus. Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat 26, Al-khabithatu lil-khabisin, perempuan yang jelek adalah untuk laki-laki yang jelek. Wal-khabithuna lil-khabithat, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Wat-thayyibatu lit-thayyibin, sedangkan perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, dan laki-laki yang baik hanyalah untuk perempuan yang baik pula. Jadi apabila kita atau mungkin anak-anak
kita para remaja yang ingin mencari jodoh, insya Allah kalau dirinya lebih soleh lebih dahulu, maka Allah akan menemukan jodohnya yang soleh pula. Masyaallah muslimin, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Proses selanjutnya adalah ketika sudah menjadi suami istri, mau berhubungan saja dianjurkan dalam Islam untuk berdoa. Agar supaya setan tidak ikut campur dalam urusan suami istri di bidang yang satu ini. Dan proses selanjutnya adalah setelah istrinya hamil itu pun ada proses berikutnya, yaitu selalu didoakan kedua orang tuanya. Karena doa saat istri hamil itu adalah berpengaruh kepada calon anak yang akan dilahirkannya. Allah mengatakan falamma athqalat da'awallaha rabbahuma, maka ketika kandungannya semakin berat, semakin besar, maka berdoalah suami istri kepada Tuhan mereka. Oleh karena itu kadang-kadang di Jawa khususnya itu ada tradisi itu yang namanya 7 bulanan, atau mungkin ada istilah tingkepan. Sesungguhnya tingkep itu adalah berasal dari kata tingkep, itu adalah mentingke anggone sedekep, artinya ya berdoa. Dan itu memang bukan ajaran Islam. Islam mengajak kita berdoa di saat istri kita hamil. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Dan proses yang terakhir setelah anak itu lahir, hendaklah orang tua memberi nama yang baik. Karena besok di hari kiamat, nama-nama kita dan nama-nama orang tua kita itu disebut oleh Allah. Maka kata Rasulullah, fahsinu asma'ikum, maka perbaikilah nama-nama anakmu. Kesimpulannya adalah, jika kita menginginkan mendapatkan anak-anak atau dzurriyyatan thayyibatan, maka dimulai dari orang tua harus soleh lebih dahulu. Karena kesolehan orang tua berpengaruh kepada anak-anak. Kalau ada anak-anak itu nakal, boleh jadi karena orang tua itu banyak kemaksiatan atau kurangnya berdoa di tengah malam. Begitu pula sebaliknya, jika ada orang-orang atau anak-anak kita menjadi orang yang sukses, mungkin boleh jadi juga itu karena kebaikan dan kesolehan atau karena tirakatnya orang tua kita. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bila hidayah wal taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.